Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan masih berkaitan dengan rilis kinerja di semester pertama di 2024. Di mana PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM mencatatkan penurunan laba bersih mencapai 7,80% di semester pertama di 2024. Di tengah penurunan laba bersih, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan di 2,47% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk mencatatkan laba bersih mencapai 11,76 triliun rupiah di semester 1 2024. Raihan ini turun 7,8% year on year dari posisi di semester 1 2023 di 12,75 triliun rupiah. Di tengah penurunan laba bersih, perseroan berhasil meraup pendapatan 75,29 triliun rupiah, tumbuh 2,47% secara tahunan dari 73,47 triliun rupiah di semester 1 2023. Rincian sumber pendapatan untuk Telpon turun 37,49% year on year menjadi 3,56 triliun rupiah. Pendapatan interkoneksi berkontribusi 4,84 triliun rupiah atau meningkat 8,58% year on year. Pendapatan data, internet, dan jasa telekomunikasi informatika 47,11 triliun rupiah. Pendapatan jaringan dan IndiHome masing-masing menyumbang 1,53 triliun rupiah dan 12,97 triliun rupiah. Telkom juga mendapatkan pendapatan dari layanan lain 3,69 triliun rupiah. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 73,73 triliun rupiah dan pendapatan dari transaksi laser 1,56 triliun rupiah. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 73,73 triliun rupiah dan pendapatan transaksi lesor 1,56 triliun rupiah. Adapun laba usaha Telkom per Juni 2024 mencapai 21,63 triliun rupiah, turun 6,01% dibandingkan periode yang sama di 2023 di 23,01 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan meningkatnya beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi naik dari 19,17 triliun rupiah menjadi 19,46 triliun rupiah. Di sisi lain, jumlah aset Telkom menyusut dari 287,04 triliun rupiah per 31 Desember 2023 menjadi 285,99 triliun rupiah per 30 Juni 2024. Jumlah liabilitas naik 6,31% dari 130,48 triliun rupiah per 31 Desember 2023 menjadi 138,71 triliun rupiah per 30 Juni 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, raihan yang kurang apik yang ditorehkan Telkom di semester pertama di 2024 tampaknya hari ini kurang disambut antusias oleh para pelaku pasar, di mana saham Telkom hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dan menjadi lagar untuk indeks harga saham gabungan yang menjadi kontributor terbesar di pelemahan sektor infrastruktur di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3.000 pemirsa, di mana posisi ini melemah jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya masih bergerak di level 3.050. 950 level 3.000-an kembali ditinggalkan oleh Telkom di 2.998. Bahkan di 1125 tekanan terus berlanjut ke Rp2.910 per saham dan di penutupan sesi pertama di 2.920 pelemahan lebih ke arah terbatas dan di level yang sama 2.910 di pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan posisi saham Telkom saat ini di Rp2.900 per saham, melemah di 4,92%, masih melemah dalam, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa, karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di sepanjang perdagangan sesi kedua, saham Telkom sempat melemah ke 2.880 dengan pelemahan di atas 5%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan Februari, Telkom masih diperdagangkan di atas level 4.000-an. Bahkan di Februari diperdagangkan di 4.210
dan Rp4.240 per saham. Maret, April, Mei mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan tekanan terjadi sempat ke 2.700-an pemirsa, 2720, tepatnya di perdagangan 30 Mei 2024. Juni dan perdagangan Juli, saham Telkom mencoba untuk bangkit dan beberapa kali sempat bergerak di level 3.000-an. Namun, pada perdagangan hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Di 290 pembukaan sesi kedua, intraday hari ini sempat melemah di 2.880. Ini posisi ketika perdagangan sesi kedua sudah mulai. Kemudian kita juga akan lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Posisi dari price to earning ratio dari Telkom ada di kisaran di 12.30 kali. Kemudian PSR di 1.92 kali, PBV di 2.22 kali, dan PCFR di 4.87 kali. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya pemirsa, valuasi dari saham Telkom per PSR dan PBV-nya. PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 2.22 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.